Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li aulid sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matan Subat Al-Faqih Al-Qadhi Al-Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin, ingkang kula hormati para bapak, para ibu,
Ibu jamaah pengajian rutin kitab Matan Zubat Asy-Syafi'i, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis mendapat dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, tasik muqaddimah kitab halaman 9. Nggih, kula loncati berapa bait nazam karena penjelasannya sudah masuk pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yamut lan ora mati qabla inqidhal umri, sadurunge enteke umur sapa ahad wong siji. Wan nafsu lan utawi ruh iku tubqa langgeng apa ruh, laisa tafna ora ana apa kelakuan iku rusak apa ruh lil abad ing dalem saklawase. Wal jismu lan utawi jisim utawi jasad iku yubla bakal rusak ghairu ajbidzanabi, selain ajbidzanab napa balung silit kodok tulang ekor. Wa ma syahidun lan ora ana wong mati syahid iku balian rusae jisim wala nabi lan ora naporoh nabi. Para hadirin rahimakumullah, niki terkait kematian roh dan jasad, nggih, kematian roh dan jasad. Memang ulama pengarang kitab niki sengaja ngoncei tentang kesadaran kematian, tentang kondisi ruh, tentang kondisi jasad sebelum kita belajar ilmu syariat. Cek ngerti nang di baline, nang di tujuane, lan bakal nang di panggonane. Niki dioncei kali pengarang kitab, nggih. Dan beriku wonten dua hal, Pak, pada nazam yang ke-51. Orang atau seseorang tidak akan mati walam yamut kalau umurnya sudah habis. Kalau umurnya belum habis maka orang tidak akan mati. Tetapi kalau umurnya sudah habis maka bakal mati. Ya. Kemudian ruh niku artinya ya bako, kekal. Ruh niku kekal, ya. Kemudian abadi. Ruh kekal abadi. Jasad ini akan hancur lebur, tetapi ada satu bagian jasad kita yang tidak akan hancur meskipun ribuan tahun dikubur dalam tanah. Nopo nggih menika ajabidz-dzanab, tulang ekor. Tulang ekor. Kompoi balung silit lho, pojoke balung silit. Niku lek cara pesawat lek kecelakaan iku black box, napa? Black box. Jadi menungsone ono black box yang direkam semua kelakuan kita, baik di dalam kesendirian, di dalam keramaian, amal-amal kita, hati kita dan sebagainya, semua direkam di dalam napa? Tulang ekor. Ya, nanti kita jelaskan kok sampai tulang ekor ngerekam amal-amale masing-masing ahad, masing-masing menungso. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, hakikat kematian niki sajane ilmu wajib lek cara tasawuf. Wong sadar bakal mati harusnya menjadi kesadaran wajib bagi setiap muslim. Sebab niku hakikat akhir segala sesuatu.
harus difahami. Nah, di situ terkait kematian niku kata istilah napa mawon? Mati. Napa? Ajal. Wafat. Napa? Meninggal dunia. Apa? Sedo. Bongko. Tewas. Gugur. Wis kata napa? Kata istilah ya. Lah, masing-masing istilah niki berbeda maknanya, berbeda pengertiannya, berbeda objeknya. Cuma di dalam Al-Qur'an cuma 3 sing disebut dalam Al-Qur'an. Nggih menika al-maut atau kematian, wafat dan juga ajal. 3 niki disebut ten Quran belasan kali. Maut atau mati, wafat dan ajal. Kalau istilah lain niku istilah kebudayaan atau bahasa. Contoh, lek pahlawan mati napa niku? Gugur. Nggih. Lek wong biasa mati meninggal dunia. Lek teroris penjahat mati tewas. Nah, itu sebutan saja nggih. Lah, di dalam Quran wonten 3 istilah yang harus kita fahami. Pertama adalah al-maut atau kematian. Yang kedua adalah al-wafah atau wafat sempurna. Yang ketiga ajalun, ajal, batas waktu, batas umur, batas kontrak kita di dunia namanya ajal. Nggih. Jadi antara umur dan ajal niku beda. Umur dan ajal niku beda. Sing jelas setiap orang makhluk-makhluk di bumi yang punya nyawa bakal mati, Pak. Bakal mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben napa nafas ya jiwa akan mati. Ya, nopo al-maut itu terus Imam Ar-Ramli rahimahullah, al-maut adalah terpisahnya jasad dengan ruh. Niku al-maut atau kematian. Al-maut atau kematian. Sedangkan umur atau usia itu memang terkait dengan ajal dan wafat. Kalau umur itu adalah nikmat waktu yang diberikan oleh Allah dumateng kita sedaya sampai batas akhir jenenge ajal. Jadi waktu yang kita nikmati sehari-hari itulah umur. Itulah umur. Makanya para ulama dulu itu pasti sering donga jaluk urip barokah, jaluk umur barokah, jaluk husnul khotimah. Karena apa? Dikhawatirkan ketika kita tidak minta husnul khotimah, batas akhir hidup pada finish garisnya itu bisa su'ul khotimah. Cuma 2 pangkat niki sing paling tinggi di dalam manusia. Pangkate terakhir ajalnya ikut distempel husnul khotimah atau distempel su'ul khotimah. Ketika menungso mati, Pak, ruhnya itu beda penanganannya. Jika ruhnya iku adalah ruh wong-wong sing beriman niku beda dengan orang-orang yang jahat, ahli maksiat dan sebagainya, beda. Nanti saya ceritakan Kanjeng Nabi niku ketika mengiringi jenazah orang Ansor ketika di kuburan Baqi, Kanjeng Nabi ndelok langit, ndelok liang lahat, ndelok langit, liang lahat sampai 3 kali. Nabi kemudian dawuh dumateng sahabat, ayo ndonga iki, ayo ndonga iki, ngoten, Pak. Itu hadis sahih di puluhan kitab hadis, tapi jarang dibuka hadis niki. Mangke mawon cek penasaran sampean. Nggih, gak ngrungokno. Ana maneh donga Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada menantunya
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha sing wafat taun 621 Masih di Kufa Irak. Hei Ali, wacon iki ping 20 sedina, maka bakal dosa-dosamu dientekno, bakal husnul khotimah, bakal aman dari hisab, bakal ringan siksanya dan sebagainya. Sedina ping 20 niku amal wasiat Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali. Pendek doanya. Kanjeng Nabi dawuh juga ketika ada iringan jenazah, ketika di liang lahat, maka sebelum di liang lahat baca Al-Qadar 7 kali. Gimana caranya? Mangke. Nah, mangke terus ya. Para hadirin rahimakumullah, kula ulangi, umur itu adalah ruang waktu yang diberikan kita sampai ajal tiba. Niku umur. Sampai kali kalau ngaji niki Pak, niku bagian dari al-umur. Umur. Berarti umur kita di dalam 24 jam sekarang itu sebagian diisi dengan amal-amal soleh, yaitu ngaji. Itu umur. Ajal, batas hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajal itu batas hidup manusia. Ajal niku jatuh tempo, waktu berakhir di terminal terakhir. Mau nggak mau harus turun sampean. Terminal terakhir. Nggih, untuk pindah terminal berikutnya. Nah, sehingga umur itu adalah aktivitas yang mengisi ruang ajal. Ya. Usia kita, umur kita yang masih hidup ini pada hakikatnya mengisi ruang ajal sampai tiba. Mengisi ruang ajal, mbuh diisi ambek keburukan, mbuh diisi ambek amal soleh, mbuh diisi ambek kebagusan, tergantung yang punya umur. Yang punya umur. Makanya butuh kesadaran. Jadi sampean nggak usah kaget si bayi mati, si enom mati, rondo mati, dudo mati, mari ngopi bengi turu yo mati, gak loro mati. Oh sakno yo, ndak usah sakno, langsung istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itu ajalnya sudah tiba. Tidak melihat nom, gak ndelok wong tuwek, gak ndelok wong ayu, gak ndelok wong ganteng, gak ndelok wong sugih, wong melarat, wong ireng, wong putih, gak ndelok ajal iku Pak. Kabeh ana ukurane, kabeh ana batase. Ya, ndak mungkin semua ada batasnya, nggih. Jadi ajal itu pasti datang, pasti datang. Jadi bumi kita, dunia kita menurut Imam Ibnu Ruslan adalah terminal persinggahan ya ke pemberhentian kita untuk pindah ke terminal yang lain. Dan ajal pasti datang pada kita. Ya, dunia ini kata beliau adalah tempat umur untuk mengukir amal-amal soleh sebagai bekal untuk akhirat kelak. Ya. Makanya kalau belajar syarah kitab niki medeni Pak. Contoh ngeten, wis iki yo angel dilakoni. Contoh, panjenengan kate kerja, maka pertama kali sebelum niat dan doa sampean seakan-akan kerja sampai yang terakhir di dunia. Angel Pak. Sampai sholat maghrib isya ngaji niki misalnya, seakan-akan ngaji niki sampai terakhir di dunia. Sampai sholat subuh, seakan-akan sholat subuh terakhir sholat saya. Ya, sampai mesem nak tonggoe, assalamualaikum nak tonggoe, ngewangi tonggoe, sedekah masjid dan sebagainya, seolah-olah sedekah itu terakhir bagi kita sebelum ajal tiba. Dianggap kabeh amal terakhir. Paham nggih? Abot mboten? Abot kula mboten yakin. Mboten yakin. Cuma menyampaikan mawon nggih, pun.
Mengapa ajal pasti datang? Gusti Allah dawuh nggih, walikuli ummatin ajal fa idza ajaluhum la syai'a yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Masing-masing umat pasti tiba ajalnya, pasti tiba waktu ajalnya, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan, semua ditentukan kali Gusti Allah. Nggih. Makanya Kanjeng Nabi pernah ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, sapa wonge sing apik?" Rasul jawab, "Wong sing apik iku ajalnya panjang, amalnya panjang." Artinya umur dia itu berkualitas, amal-amalnya juga berkualitas. Okay. Makanya ada 3 kelompok, Pak, menurut Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin siji. Ana menungso ajale dawa, umure dawa, tapi amalnya pendek. Ajalnya panjang, umurnya pendek. Kenapa? Waktunya usia tua, tetapi dia telah mati sebelum mati. Umurnya dipakai tidak untuk mendekat, beramal kebaikan, manfaat dan sebagainya. Diisi dengan kemaksiatan, keburukan dan dosa. Niki dimaksud dengan yang paling jelek. Yang kedua kata Imam Ghazali, ajalnya pendek, umurnya panjang. Artinya walaupun ajalnya pendek, tetapi urusan-urusan manfaatnya, urusan-urusan sosialnya, urusan-urusan amalnya dan sebagainya selalu dikenang oleh generasi berikutnya. Nggih, niku dikenang, oh niko selalu dikenang menjadi contoh. Yang ketiga, ajalnya panjang, umurnya panjang, tapi tidak diisi dengan kebaikan. Niki halikun, bakal binasa. Nggih, bakal binasa. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, sabenere wong ulang tahun iku gak tambah seneng sejatine. Harusnya ulang tahun tambah susah, tambah sedih, tambah nangis. Sebab tambah kalender maka berkurang umurnya, mendekati ajalnya. Maka setiap ulang tahun boleh kita bergembira, boleh kita merayakannya, tetapi jangan lupa bahwa umur kita berkurang, ajal kita semakin dekat, maka doa harus dilampirkan di dalam ulang tahun. Nggih, ndonga bareng. Makanya fenomena kata Imam Ghazali ngeten, fenomena menungso itu pada amalnya tidak bertambah seiring dengan berkurangnya umur. Kalau baleni Imam Ghazali memperingatkan, seiring dengan bertambahnya berkurangnya amal, dengan berkurangnya umur. Jadi niki amal berkurang, ajal amal berkurang, itu sesuatu yang harus dihindari kata Imam Ghazali. Sing bagus nopo? Amal terus bertambah di dalam umurnya sampai mengisi ruang ajalnya tiba. Niki dengan apa? Makanya beliau mengatakan, siapapun kita tidak harus tua, Pak. Ajal itu tidak nunggu wis tua. Apapun yang kita masih bernafas, karena nafas kita bagian dari umur, waktu kita bagian dari umur, itu masih kita dapatkan, maka kita harus ingat, kita gunakan sebaik-baiknya. Paham ya? Apapun kita gunakan sebaik-baiknya. Niku hubungan antara ajal dengan umur. Tergantung umur kita sebelum ajal
tiba. Istilah nomor kali al-wafah atau cara Jawa wafat. Wong Jawa gak iso maca al-wafah. Jadi wafat, nggih, wapat. Wafat niki napa? Oh, pasti ajal tiba. Kenapa dikatakan wafat? Contoh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat. Nah niki terus guru kula sing pantes ketika mengumumkan kematian seorang, kata guru kula niku istilah wafat. Cuma wafat niki lek wong Jawa gak biasa kupenge. Ya, apa-apa Pak Fat meninggal soro niki. Krungu salah krungu. Wis gapolah meninggal dunia. Wis ngono gak apa-apa. Kuwatir salah krungu, nggih. Wafat niki artinya sempurna. Nggih. Dia harus membayar tunai. Bayar tunai apapun yang dilakukan ketika masih ada umur. Ya, sudah dianggap sempurna menjalani hidupnya. Walaupun nyon sewu Pak, walaupun dia orang jahat, ahli maksiat, sogeh dan sebagainya, jangan kemudian putus harapan. Karena ketika orang sudah mati, baik orang yang mati su'ul khotimah, mati husnul khotimah, itu sudah sempurna al-wafah. Artinya ganjaran dan pahala, siksa dan azab juga bakal sempurna. Paham ya? Bakal sempurna, dibales kali Gusti Allah niki. Meskipun di dunia itu wong ahli maksiat, ahli niki jaya, tok gak ono siksa, gak ono azab ketika meninggal, hati-hati. Ada istilah al-wafa, sempurna, bakal dibalas tunai kali Gusti Allah. Jadi kita belum sempurna Pak. Makanya dalam sufi dikatakan kita hidup menuju kesempurnaan. Lek wong Jawa ngareni urip menuju kasampurnan. Lek kasampurnan itu sudah tiba, maka syaratnya harus kualitas kamanungsan. Ini sufi tauhid Pak, wong Jawa niku. Nah, ini kasampurnan. Artinya sudah mati dikatakan sempurna. Gak nambah amale, gak kurang amale, wis entek. Nonton Pak. Ya. Itu akan dibalas oleh Allah. Nikilah dikatakan, makanya Quran dawuh tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, ya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama golongan orang-orang yang soleh. Njaluk nang Gusti Allah, ya, wafatkanlah aku. Jadi bahasanya Quran tawaffani musliman, wafatkanlah aku. Artinya kesempurnaan ketika kondisi mati itu sempurna saya adalah masuk dalam ruang kesolehan. Kumpul dengan orang-orang soleh. Niki sempurna amal solehnya. Sama dengan orang yang jahat, dosa maksiat, bahkan sempurna dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Naudzubillah. Jadi ada fase kesempurnaan. Jadi kita ini belum sempurna Pak. Sampai ibadah sujud, donga, zikir, amal soleh, anggap itu adalah wadah kita, sarana tujuan tabungan kita. Tapi jangan sampai kita merasa menjadi orang paling soleh di antara yang lain. Sebab semua masih belum sempurna. Ada fase al-wafah, kesempurnaan ketika kita meninggal dunia. Bisa jadi yang dianggap soleh ketika umurnya ajal tiba, maka dia sempurna al-wafahnya su'ul khotimah. Bisa juga orang jahat, orang ahli maksiat, karena bertobat di malam hari diterima Gusti Allah. Bisa juga ajalnya al-wafahnya sempurna menjadi orang-orang yang bertobat dan bersoleh. Niki Pak. Jadi makanya minta kita tawaffani musliman walhiqni bis-sholihin. Jaluk nang Gusti Allah.
Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, jadi nyun sewu, kematian atau maut itu tidak boleh dikatakan mendadak. Kata Imam Ghazali, sakno ya, matine mendadak. Tidak, itu sarana saja. Itu bagian dari ajal, Pak. Batas hidup, kontrak hidup itu sudah habis. Nggih, dihabis. Niki ini yang dimaksud dengan walam yamut qabla inqidhul umri ahad, dan tiada seorang pun akan mati sebelum habis umurnya, dikatakan ajal. Nggih, ajal. Kalau kita mendengar orang meninggal dunia, satu sunnah yang ditinggalkan, walaupun kita tidak kenal orangnya, kita membaca di televisi, kita mendengar di siaran masjid, kita mendengar dari orang lain, dari WhatsApp, dari Google dan sebagainya. Ketika ada orang meninggal, maka disunnahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, niku nggih. Nah, ini sunnah yang harus kita lakukan. Ndak ngeten, Pak. Inna raji'un, meninggal dunia. Ya, mancane suwayae. Coba langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab kabeh balik nang Gusti Allah. Nggih. Jadi itu makanya Imam Ghazali juga dawuh ngeten, Pak. Banyak orang yang mengejar ketidakpastian, mengorbankan sesuatu untuk ketidakpastian, dan ketika dikejar itu tidak bakal di bawah mati. Jadi banyak orang yang mengejar sesuatu ya dengan mati-matian, tetapi sesuatu itu tidak pernah di bawah mati. Tetapi banyak orang, kata Imam Ghazali, yang lupa dengan kepastian, dan itu pasti datang, yaitu al-maut atau kematian. Makanya kata beliau harus dipersiapkan, karena ajal itu pasti datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, jadi katakanlah sesungguhnya saat temene maut atau mati yang kamu lari darinya. Lho niku Gusti Allah wis dawuh ngoten, Pak. Bakal akeh wong melayu gak gelem mati, iku wis didhawuhne Gusti Allah. Ya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Dimanapun sampean lari, maut pasti datang. Ya. Niku adalah, dan kamu bakal dikembalikan kepada Allah. Ya. Niki, jadi kematian itu suatu yang pasti. Tetapi kata Imam Ghazali, ya, kematian seseorang itu bukan akhir, bukan akhir. Kematian itu tiadanya hidup, bukan, tetapi ada hidup yang kemudian ada. Apa? Kematian bukan nafyil hayah, tidak menghilangkan kehidupan, tetapi kematian taghayyur ruh, merubah transformasi sesuatu, ya. Toko alam dunia ke alam kubur, toko alam kubur ke alam akhirat yang abadi, khalidan fiha abadan abada, ya. Itu lah. Tetapi Imam Ghazali dawuh, akeh wong sing urip tapi turu bakal terjaga ketika matinya tiba. An-nasu niyam fa idza matu intabihu. Akeh wong sing lali, sing turu ketika hidupnya, akan kaget ketika dia mati dan bangkitnya. Nah, ini termasuk minal khosirin, orang-orang yang merugi, Pak. Wong sing rugi. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat-wasiat Kanjeng Nabi yang diberikan dumateng Sayyidina Ali, dihimpun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Wasiatul Mustafa.
untuk menghadapi kematian, kata Kanjeng Nabi, ya Ali, wahai Ali, perbanyaklah zikrul maut, mengingat kematian, dan perbanyaklah istighfar dumateng Gusti Allah. Jangan sampai satu hari yang kamu lalui tidak beristighfar satupun waktu kepada Gusti Allah. Eman, Pak. Niki, maka ada amal yang sering kita amalkan dari guru-guru kita. Minimal satu sholat itu 100 istighfar. Lek gak iso sedina sewengi ping 100. Lek gak iso ya 70. Ono hadise. Gak iso maneh ya sak kobre. Gak iso diistighfari. Allahumma ighfir lil mu'minin. Niku, Pak. Nggih. Langkane nyun sewu, Pak. Jangan tinggalkan sholat sama sekali. Sebab nyun sewu, ketika orang tidak sholat, dia bakal sholat satu kali. Paling satu kali. Napa? Dia disolati. Ojo ngenten disolati. Nah, wonten amalan ngeten, nggih. Ini sering kita baca di waktu setelah sholat 5 waktu, ya. Sering dibaca. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Ojo ngenteni jamaah, ijen sampean waca mar sembayang. Utawa sedina sedalu 25 kali, kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya, sing biasa diwirid lho, Pak. Ya, baleni ijen mar salat ping 20 di rumah, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang nyun sewu, Pak, di malam hari itu kadang orang berzikir pakai tasbih. Wah. Padahal nyun sewu, lek bengi lek jari guru kula tarekep niku aja anggo wirid. Lepas tasbih, lepas semua, tafakur, tadabbur, memasukkan Allah dalam hati kita, duduk dan menung khusus untuk Gusti Allah. Dimasukkan, merenung, mengingat Gusti Allah. Ya, ada waktu tertentu, tidak semua pakai tasbih. Ya, sebab tasbihan lambene tok kadang-kadang, tapi lek sudah tadabbur ilahiyah, ya, dalam konsep tauhidiyah, seolah-olah kita merenung pada Allah di malam hari, nikmatnya luar biasa. Ya, wis iku jero mangke. Wow. Kenapa kata Kanjeng Nabi? Kataballahu minal auliyaihi, maka ditulis baginya termasuk golongan yang dapat pahala seperti wali-waline Gusti Allah. Gampang nggih? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat peng selawe. Untuk yang selawe, Pak, dapat peng 1000. Ya. Para hadirin rahimakumullah, wonten malih Pak amalan saking Kanjeng Nabi, dungane gampang, dungane pendek. Niki wonten ten kitab-kitab para ulama. Terus wong sebelah, oh iku bid'ah. Ngono mbak bid'ah. Ayo dibuka kitab-kitab Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki, dibuka kitab Imam Hambali, dibuka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dibuka kitab Imam Suyuti, dibuka kitab macam-macam yang menjelaskan tentang amalan ini yang sering tinggalkan oleh kaum muslimin. Niki wasiat Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali. Napa munine? Ya Ali, wahai Ali, mangkola kula yaumin, sapane wong sing maca saben dina, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Oh, gampang. Ya. Allahumma barik li fil maut
wa fi ma ba'dal maut. Ping pinten? Lah niku terus para ulama ana sing ngarani diwaca ping 20, diwaca ping 20 kullayaumin saben dina. Nggih. Bengi-bengi lungguh maca niki, nggih. Niku kata Imam Qurtubi rahimahullah sing wafat tahun 1273 Masih di Mesir, dalam kitab Al-Istizkar beliau mengatakan inilah amalan-amalan ulama salaf. Mereka selalu berfokus kepada persiapan kematian. Ya. Terus ada lagi Imam Ghazali dawuh juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, wong sing ngakoni wirid niki itu akan dikumpulkan dengan golongan ruh orang-orang syuhada, ruh orang-orang soleh, ruh ahli kebaikan dan sebagainya. Juga dikatakan oleh Imam Hambali rahimahullah, sing maca niki bakal dikurangi hisabnya ketika hisabnya berat dan bakal menolong untuknya pertanyaan dan fitnah kuburnya. Dan yang ketiga bakal didorong untuk bisa ketika sakratul maut mudah keluar rohnya. Niki jarang diamalkan, jarang disampaikan, tapi ini bagian dari wasiat Kanjeng Nabi Muhammad dumateng Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma, coba bareng-bareng Pak. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Apal? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Apal? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Peng selawe. Ya niki. Ya iki otomatis nggih saking guru-guru kula niki nggih iku diamalkan. Monggo. Ternyata dalam kitab yang lain nggih, dalam kitab Imam Suyuti sing wafat tahun 1505 Masehi, dalam kitab napa, kitab Abwaabus Sa'adah fi Ma'rifatis Syahadah, beliau menyatakan wirid ini wasiatnya Sayyidina Ali ada juga dari jalur riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nggih, wonten malih kitab-kitab lainnya. Itu amal-amal yang jarang dilakukan, Pak. Niki amal-amal ulama salafus saleh. Diwaca ping 20, Pak, kula badhe ngamal mar sembayang ping 20, mar sembayang tidak setiap hari, monggo sae. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Wenteng Pak atune. Ya. Karek sing ngamal gelem apa ora. Insyaallah akeh orae timbang geleme. Soale apa? Lali. Akeh laline, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ruh wan nafsu tabaqa laisa tafna lil abad. Adapun ruh atau jiwa itu akan kekal, ya baqa kekal, laisa tafna lil abad, tidak akan musnah selamanya. Ruh, ya. Ruhul insan, ruhnya manusia itu kekal sejak diciptakan sampai Allah menakdirkan ruh itu dikekalkan atau dimusnahkan. Loh, jare sing maha kekal Gusti Allah niki kok ana keterangan ruh kekal. Nyun sewu, Pak. Kalau orang belajar tauhid niku akan bisa membedakan ndi sing al-baqa, ndi sing balqin. Ndi sing maha kekal abadi namung Gusti Allah, ndi sing balqin yang dikekalkan oleh Gusti Allah. Nggih. Sing kekal abadi namung Gusti Allah. Nggak ada yang kekal lagi, ya. Gusti Allah. Semuanya akan musnah, ya. Tidak pernah mati Gusti Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir.
kematian, kebinasaan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok ono jenenge ya baqa, kekal. Ruh niku kekal. Niki ngeten penjelasane. Nggih. Lek bagi Allah niku kekale al baqa. Kaya ampen lek Allah wujud kidam baqa. Niku baqa ya, abadi saklawase. Tetapi untuk makhluk yang kekal ya, sesuatu yang diciptakan Allah tapi bersifat ya baqa, itu adalah al-khulud. Kekalnya terbatas dan dibatasi. Jadi ono istilah al-khuluqul abadi, ono istilah al-khuludul amadi. Ruh nusewu, ruh surga, neraka, sangkakala, al-qalam, arsy, ayat ya. Kemudian lahul mahfud, kemudian tulang ekor manusia, itu sifatnya ya baqa. Tetapi tarafnya adalah al-khuludul amadi, dia akan kekal tapi terbatas. Sifatnya balqin, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Kemudian pertanyaannya, loh, kok kekal syirik menyamakan suatu kekal padha karo Gusti Allah. Ayo belajar tauhid, jauharatut tauhid kalamiyah wonten jelas niku. Nggih. Pun gak dawa-dawa. Nah, makanya kiamat niku istilahnya adalah yaumul khulud, dino sing kekal. Kenapa kekal? Sebab itu mata rantai dari surga, neraka, bas, siratal mustaqim, as-sirat, hisab dan sebagainya. Nggih. Al-khulud. Nyun sewu kalau tambahi, Pak. Nggih. Makanya ada dua pendapat. Yang pertama, roh itu bakal binasa. Yang kedua adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan roh akan kekal kembali kepada Allah, dicatat di aliyin, dibalekno nang jasad, kemudian ditakoni malaikat, lek diazab ya sarwe saawake nang alam kubur niku, Pak. Niki adalah kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makane wong mati ketika ditinggal wong urip mulai balik nang omahe krungu sandal metu, jasadnya dikembalikan kali Gusti Allah. Nggih. Sik lambi dah. Menit nggih. Jadi Imam At-Tahawi, Imam Al-Bajuri, Syekh Nawawi Al-Bantani, nggih, Imam Suyuti niku mengatakan ada makhluk-makhluk yang dikekalkan Gusti Allah, nggih. Nggih, tetap yang maha kekal adalah Gusti Allah, nggih. Kullu syai'in halakun illa wajhahu, seluruh dari sesuatu bakal rusak dan musnah illa wajhahu, kejaba Gusti Allah. Lho kok ono kaya tulang ekor surga neraka bakal juga kekal? Maka kita kembali ke ulama tafsir, Pak. Sing dimaksud halikun menurut Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid sing wafat tahun 1800 Masih di Mesir, juga Imam Syekh Nawawi Al-Bantani sing wafat tahun 1897 Masehi dalam kitab tafsir Marah Labid, beliau mengatakan sedih maksud halikun untuk yang dikekalkan adalah qabilun lil halak, dia menerima kerusakan dari Gusti Allah. Nggih. Nah, gimana roh itu terjadi, Pak? Nyun sewu. Roh itu ketika sakaratul maut itu penentuan sebenarnya. Nggih. Ciri-ciri orang husnul khotimah, ciri-ciri su'ul khotimah, ciri-ciri yang dikawal ambek jin, setan, ciri-ciri yang dikawal ambek malaikat. Niku kathah, Pak, dijelaskan para ulama. Matine api, matine elek, ono ciri-cirine semua ada di kitab para ulama. Nggih. Wis gak bahas iku, mangke medeni. Nah, jadi intinya roh itu ya para hadirin ngaten.
Suatu hari Kanjeng Nabi niki ngeterno jasate Ansor. Kemudian Kanjeng Nabi ngenteni ngeduk lemah. Singkat cerita, Kanjeng Nabi itu ndelok langit terus ndilu, ndelok langit terus ndilu, ndelok langit terus ndilu. Para sahabat niki penasaran, apa isyarat apa isyarat iki? Kanjeng Nabi akhirnya dawuh, para sahabatku, sak benere ahli kubur nang kene akeh jenenge siksa. Disiksa. Maka siapapun yang berdiri di sini di sekitar yang lahat orang-orang mati atau masuk kuburan, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya minta kepadamu untuk dilindungi dari siksa kubur. Nyun sewu Pak, jenengan lek ngubur wong masuk kuburan ndonga niki apa ambek ngrasani wong? Lah, iki perintah Kanjeng Nabi. Ketika menunggu orang jasad dikubur, ayo disempatkan ya ndonga, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya minimal peng 7, peng 10 ya. Di hadis gak sebutnya berapa kali, cuma bisa berkali-kali. Atau ndongakno sing mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir quburahu wa wasi' nuzulahu dan seterusnya. Donga nang ati gak apa-apa, sepenting donga. Niki para hadirin rahimakumullah, akhir roh tadi diangkat lek wong apik, Pak. Lek rohnya orang-orang yang husnul khotimah, malaikat niku mudhun ambek kain kafan, nggo minyak wangi, dijemput rohnya orang-orang yang beriman sing husnul khotimah. Diangkat ke langit, perpitu langit, diizinkan sampai roh tadi niku Gusti Allah dawuh, catatlah di iliyin. Nopo iliyin niku buku besar di Lauhul Mahfuz, dicatat bersama golongan orang-orang yang soleh sing tandane oleh nikmat kubur. Akhirnya balik nak dunia, menyatu dan jasadnya diparani dua malaikat, ditanya dikubur lolos maneh, dikancani wong gawanteng Pak di alam kubur, sampai kaget sing ahli kubur. Sampeyan sinten? Aku amal soleh sampean, aku amal salat sampean, aku amal zakat sampean, aku amal zikir sampean. Seluruh amal-amal baik ketika dalam umur ikut menciptakan diri menemani kita di alam kubur. Paham? Hadis Kanjeng Nabi. Ampun. Nggih. Kula tambahi nggih. Titik enggak? Ketika dene kubur, Pak, nggih, sak kempel tanah dikempel, nggih. Bacakan Al-Qadar 7 kali. Paham nggih? Dan masukkan bersama di liang lahat. Tidak harus tanah kuburan, bisa tanah rumah, tanah pun disiapkan. Bacakan Al-Qadar 7 kali. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad